Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita lanjutkan materi kita pada posisi atau kedudukan. Apa itu posisi atau kedudukan? Posisi atau kedudukan adalah besaran vektor yang menyatakan letak suatu objek terhadap titik acuan atau titik asal. Apa itu besaran vektor? Pada bahasan di depan kita sudah pelajari besaran fisika terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Hal ini ditinjau dari cara memperoleh atau mendapatkan besaran itu. Selanjutnya, besaran-besaran fisika ditinjau kembali berdasarkan nilai dan arah. Kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu besaran skalar, besaran vektor. Mari kita pelajari satu persatu. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Contoh, ini ada gula. Ada suatu pernyataan, Ani membeli gula sebanyak 5 kg. Penjelasannya, dari pernyataan di atas, 5 kg menunjukkan nilai dari besaran massa. Karena dalam pernyataan tidak menyebutkan arah, maka massa tergolong atau termasuk besaran skalar. Sehingga nanti perhitungannya menggunakan perhitungan skalar. Cara menjumlahkan, cara mengalihkan, kita gunakan cara perkalian biasa. Kita lanjut. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kita ambil contoh. Misal ada orang bertanya, di mana rumah Pak Umar? Nah, kamu menjawab, posisi rumah Pak Umar di sebelah selatan pabrik gula Jombang Baru sejauh 2 km. Apabila ini dinyatakan dengan vektor, maka pabrik gula Jombang Baru adalah sebagai titik acuannya. Nah, ini contoh pabrik gula, fotonya pabrik gula Jombang Baru. Kita mulai penjelasan. Pabrik gula adalah titik acuan atau kita berpangkal menghitungnya. Kemudian kita tunjukkan garis berarah, yaitu menuju ke selatan. Selatan menyatakan arah dari posisi atau kedudukan. Nah, nilainya berapa? 2 km. 2 km menunjukkan nilai dari posisi atau kedudukan. Nah, dari sini akan ditemukan rumah Pak Umar. Nah, ini contohnya. Jadi, besaran vektor itu ada arahnya, ada nilainya. Dalam kasus ini, 2 km adalah nilainya, selatan ada arahnya. Kalau secara gambar dapat digambarkan garis merah itu, panjangnya garis menyatakan nilainya, anak panah menunjukkan arahnya. Selanjutnya, untuk mempelajari besaran vektor, itu dapat digunakan tata koordinat. Untuk menyatakan posisi suatu benda atau objek, tidak selalu menggunakan pernyataan atau kalimat, tetapi dapat pula dengan cara melukis. Apalagi dengan kompleknya permasalahan fisika.
Maka untuk menyatakan arah tidak hanya menggunakan mata angin seperti utara, barat, selatan, kiri, kanan, atas, dan bawah saja. Dalam fisika, untuk menyatakan besaran vektor dapat pula digunakan tata koordinat yang dikenal sebagai vektor satuan. Kita ambil contoh. Misalkan ada dua titik, yaitu titik A dan titik O. Bagaimana kita menceritakan atau kita melaporkan atau kita menulis data tentang posisi titik A dan O? Titik O bisa kita pakai sebagai titik acuan. Untuk itu dapat kita gambarkan seperti ini. Garis kuning itu adalah besaran vektor posisi yang menunjukkan letak titik A terhadap titik O. Datanya dapat kita analisa menggunakan gambar sumbu X dalam skala cm misalnya. Kemudian kita gambar sumbu Y-nya dengan skala cm. Kemudian dari ujungnya A kita tarik garis lurus terhadap X yang nilainya yang sudutnya tegak lurus. Ternyata di X terbaca angka 5 atau menunjukkan 5 cm. Dari ujungnya A kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu Y. Dari situ terbaca angka 4 cm. Dari gambar di atas dapat dinyatakan posisi titik A terletak pada koordinat 5 cm, 4 cm terhadap titik O. Jadi anak-anak dahulukan yang X dulu. Jadi 5 itu terletak pada sumbu X. Jadi untuk menulis koordinat seperti Anda saat di SMP, X, Y dalam kasus ini 5 cm, 4 cm. Apa gunanya belajar vektor posisi? Jawabannya tergantung pada profesi atau kalian yang akan Anda tekuni nantinya. Misalnya setelah lulus SMK Anda ingin menjadi ahli dalam bidang komunikasi. Sebagai contoh, pemasangan antena parabola. Untuk mengetahui koordinat posisi satelit, Anda tinggal klik Google dengan alamat www.linksat.com atau disatbim.com. Kalau dulu namanya SatkoDX. Nah, dari sini Anda akan mendapatkan data koordinat posisi satelit lengkap dengan seluruh stasiun radio, televisi, dan jalur-jalur internet, dan sebagainya. Kalau Anda lulus SMK ingin jadi ahli dalam bidang bangunan, untuk mengetahui tentang posisi bangunan dan lahan atau tanah, sekarang dapat kita gunakan analisa secara spesifik atau detail menggunakan aplikasi digital yang akan nanti lengkap dipelajari di ilmu geomatika. Kalau setelah lulus SMA, SMK, Anda ingin jadi ahli dalam bidang pelayaran atau melanjutkan ke pelayaran, tata koordinat akan digunakan untuk melihat letak objek yang ditentukan dengan sistem koordinat navigator. Demikian anak-anak, begitu pentingnya belajar posisi. Nah, karena nanti pada besaran vektor, hitungannya adalah menggunakan perhitungan vektor, maka kita minta bantuan matematis. Ilmunya dinamakan trigonometri. Nah, ini nanti akan bersambung pada bab trigonometri. Karena di SMP Anda belum mendapatkan materi ini, maka dalam fisika perlu saya tambahkan.
Sedangkan untuk besaran skalar tidak ada masalah karena kita hitung dengan aljabar biasa. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.